Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau yang disingkat sebagai PNPM. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Diah Mawar Agustin, yang kedua juga ada Anissa Khairia. Baik, untuk penjelasan PNPM Mandiri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Oke. Apa sih PNPM Mandiri itu? PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Bisa next slide. Baik, selanjutnya ada tujuan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Next. Di sini ada tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Dan tujuan khususnya yang pertama ada meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Yang kedua ada meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, referensatif, dan akuntabel. Yang ketiga ada meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin melalui kebijakan dan program penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin atau pro-POR. Yang keempat, meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Yang kelima, meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya. Yang keenam, meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi dan budaya serta melestarikan kearifan lokal. Yang ketujuh, meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi, dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya ada strategi PNPM. Strategi PNPM Mandiri ini ada dua. Yang pertama ada strategi dasar yang terdiri dari identifikasi upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Yang kedua, menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Yang ketiga, menerapkan
keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif. Selanjutnya ada strategi operasional. Strategi operasional ini meliputi yang pertama mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis. Selanjutnya, menguatkan peran pemerintah kota atau kabupaten sebagai penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Yang ketiga, mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel. Yang keempat, ada mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Next slide. Oke, materi selanjutnya ada prinsip dasar. Prinsip dasar PNPM Mandiri ini terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu bertumpu pada pembangunan manusia, yang dimana pelaksanaan PNPM ini senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya. Yang kedua ada otonomi. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. Yang ketiga ada desentralisasi, di mana kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintahan daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketiga ada berorientasi pada masyarakat miskin, yang dimana sebuah kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Selanjutnya ada partisipasi. Partisipasi ini masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Yang keenam ada kesetaraan dan keadilan gender, di mana setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat bagi kegiatan pembangunan. Yang ketujuh ada demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. Yang kedelapan ada transparansi dan akuntabel. Yang kesembilan ada prioritas, di mana pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas. Yang ke-10 ada kolaborasi, yang dimana semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dan dalam penanggulangan kemiskinan. Yang ke-10 prinsipnya yang ke-11 yaitu berkelanjutan, dan yang ke-12 yang terakhir prinsipnya yaitu kesederhanaan, yang dimana semua aturan, mekanisme, dan produser dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya, Nisa Huria. Program adalah menggunakan kecamatan sebagai fokus program mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program. Yang kedua, memposisikan masyarakat atau pengambil kebijakan dan pelaku utama membangun pada tingkat. Yang ketiga, mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan. Yang keempat, menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan budaya dan geografis. Dan yang terakhir, melalui progres pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan dasar hukum PNPM Mandiri. Dasar hukum pelaksanaan PNPM mengacu pada landasan amandemennya dan peraturan perundang-undangan serta
serta landasan khusus pelaksanaan PNPM mandiri yang akan disusun, kemudian peraturan perundang-undangan terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan, sistem perencanaan, dan yang terakhir sistem keuangan negara. Moderator. Baik, setelah beberapa paparan dari kelompok 7 tentang pengertian PNPM mandiri, mungkin cukup sekian. Saya Agus Dawan selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.